Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nenita Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas A21 dengan NIM 21804141011. Sekian perkenalan dari saya. Langsung saja lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama, kompetensi guru. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang selanjutnya yaitu standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola kelas, mengelola pembelajaran mulai dari perencanaan, praktek, mengajar, sampai menilai dan evaluasi hasil belajar. Adapun aspek kompetensi pedagogik, yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, komunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Maksud dari kompetensi kepribadian yaitu kemampuan sikap guru itu sendiri. Guru itu bersikap dewasa, arif, berwibawa, dan jadi contoh. Kepribadian itu sendiri ada 4 penilaian. Yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, pribadi jujur dan berakhlak. Yang ketiga, memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi. Maksudnya yaitu dikasih tanggung jawab selesai menunjukkan bahwa dia itu guru profesional. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Pengertian dari kompetensi sosial itu sendiri merupakan kemampuan berkomunikasi, baik bersama peserta didik, baik dengan sesama peserta didik, baik dengan orang tua murid, dan baik dengan masyarakat, dan bergaul secara efektif. Komunikasi yang baik meliputi beberapa hal diantaranya. Yang pertama, audiens. Maksudnya yaitu memperhatikan berbicara dengan siapa. Yang kedua yaitu behavior atau perilaku. Maksudnya itu bagaimana kita membawa diri dalam bersikap. Yang ketiga yaitu kondisi. Maksudnya dari kondisi itu peka terhadap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu degree atau tingkatan, yaitu menyesuaikan cara menyampaikan materi ke peserta didik. Misalnya itu SD, SMP, SMA itu cara penyampaiannya itu berbeda. Seperti itu. Standar kompetensi guru yang terakhir yaitu kompetensi profesional, yaitu memperluas memahami ilmu atau materi. Kompetensi profesional dijabarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu penguasaan materi. Yang kedua, menguasai standar kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalisan. Yang kelima, memanfaatkan TIK atau memanfaatkan teknologi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kinerja guru. Kinerja guru merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang sesuai dengan wewenang dan tugasnya. Cara mengukur kinerja guru dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Cara mengukur kinerja guru yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Yang masuk perencanaan pembelajaran yang dinilai adalah yang pertama, rumusan kompetensi. Yang kedua yaitu persiapan mengajar. Itu maksudnya tujuan pembelajarannya, yang disampaikan bagaimana, dan metodenya bagaimana, cara penilaiannya bagaimana. Yang ketiga yaitu koordinasi dengan pelaksana sekolah. Melaksanakan pembelajaran yang pertama yaitu membuka pembelajaran atau pelajaran. Yang kedua yaitu menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menutup pembelajaran. Mengevaluasi pembelajaran yang pertama, penilaian
penilaian disesuaikan dengan kegiatan belajar atau mengajar. Yang kedua yaitu sesuai dengan tujuan. Yang ketiga sesuai dengan bahan pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu hakikat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Hakikat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Makna pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Ada dua jenis metode pembelajaran, yaitu yang pertama berorientasi pada siswa, yang kedua yaitu berorientasi pada guru. Adapun ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran, yang pertama yaitu rencana. Penataan intensional orang, material, dan prosedur yang merupakan unsur sistem pembelajaran sesuai dengan suatu rencana khusus, sehingga tidak mengambang. Yang kedua yaitu saling ketergantungan. Maksudnya, unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan. Masing-masing bagian bersifat esensial, satu sama lain saling memberikan sumbangan tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan. Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem pemerintahan. Semuanya memiliki tujuan. Ada juga langkah-langkah pola pendekatan sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pendidikan. Yang kedua, analis kebutuhan untuk mentransformasi menjadi tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu merancang metode dan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menilai dan merevisi. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancangkan untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian-rangkaian intern yang dialami oleh siswa. Adapun ciri-ciri pembelajaran, yang pertama yaitu upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Yang kedua yaitu pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga yaitu harus menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Yang terakhir yaitu pelaksanaannya terkendali, baik isi, waktu, proses, dan hasil pembelajaran itu sendiri. Mengajar sebagai upaya menyampaikan pengetahuan. Ada 6 aspek, yaitu yang pertama, pembelajaran merupakan persiapan masa depan. Yang kedua, pembelajaran merupakan proses penyampaian pengetahuan. Yang ketiga, merupakan penugasan pengetahuan adalah tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru dipandang sebagai orang yang berkuasa. Yang kelima, peserta didik bersikap dan bertindak pasif. Yang keenam, kegiatan pembelajaran hanya berlangsung di kelas. Selanjutnya yaitu mengajar sebagai pewaris kebudayaan kepada generasi muda. Yang pertama, pembelajaran bertujuan membentuk manusia berbudaya. Yang kedua, pembelajaran berarti suatu proses pewarisan. Yang ketiga, bahan pembelajaran bersumber dari kebudayaan. Dan yang terakhir, peserta didik sebagai generasi muda ahli waris kebudayaan. Sekian dari saya, semoga video pembelajaran mengenai etika profesi keguruan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.